Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di sini saya ingin menyapa satu-satu Prof. Yang terhormat Prof. Ananto Yudono, kemudian ada di sini juga Prof. Yulianto Sumalyo, kemudian Pak Gunawan Wibisana, kemudian ada Pak Dr. Syafri, Pak Dr. Adi Pandang Yudono. Di sini juga beberapa saya lihat dari akademisi, ya, ada dari Unhas, dari mahasiswa juga saya lihat, ada dari Unhas tadi itu Ibu Marli, ada yang terhormat juga Ketua IAP Sulawesi Selatan, Pak Arif Isnaini, kemudian para peserta sekalian yang kami hormati. Dalam hal ini, acara hari ini bincang atau ya kayak talk show lah oleh Senior Planner series ke-17 yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Ananto Yudono. Saya akan share screen. Ya, terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi untuk mengawali kegiatan kita, perkenalkan saya moderator pada kegiatan pagi hari ini. Nama saya Arif Hidayat dan pembicara untuk Senior Planner Series ke-17 ini berasal dari Sulawesi Selatan. Ya. Jadi edisi Senior Planner edisi Sulawesi Selatan, yang mana mengangkat tema terkait integrasi penataan ruang dengan pembangunan wilayah dan kota secara cerdas, yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Insinyur Ananto Yudono, MN IAP. Beliau kelahiran Magelang pada bulan Desember tahun 1948, pendidikan S1 Teknik Arsitektur dari UGM, selesai 1976, kemudian menyelesaikan program Master of Engineering Urban Planning and Design dari Kyushu University Jepang tahun 1985, kemudian program Doctor of Engineering Urban Planning and Design Kyushu University Jepang 1988. Beberapa training juga atau pelatihan training urban management di Virginia, USA tahun 93, kemudian training water management dari UNESCO Delft, Belanda tahun 2005, dan academic recharging geoinformation ITC Trenton University di Belanda tahun 2011. Beliau merupakan salah satu guru besar tata ruang kota sejak tahun 1998 pada Departemen Arsitektur dan Departemen Pengembangan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin. Beliau sebagai ahli utama perencanaan wilayah dan kota serta senior planner pada Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia IAP Sulawesi Selatan. Dan beliau sebagai pengajar juga sebagai tim leader atau tenaga ahli pada penyusunan banyak proyek, penyusunan RT RW provinsi, RTR, RDTR, RTBL, kemudian peninjauan kembali RT RW, KLHS di wilayah Sulawesi, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Papua. Jadi selain pengajar, beliau juga banyak berkecimpung di bidang praktisi. Dan Prof. Ananto ini merupakan guru bagi kami semua yang ada di Sulawesi Selatan dan mungkin secara umum di Indonesia Timur. Jadi kalau kami itu ke Jawa atau ke Kalimantan, kemana saja, bertemu dengan para senior planner yang di luar Jawa, di luar Sulawesi, pasti bertanya
bagaimana kabar Prof. Ananto, bagaimana beliau sekarang. Jadi secara Indonesia, Prof. Ananto itu dikenal senior planner yang guru dari kami semua yang ada di wilayah Indonesia Timur. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Insinyur Ananto Yudono memberikan materi terkait integrasi pengembangan wilayah dan kota secara cerdas. Saya persilahkan Prof sekitar 45 sampai 50 menit untuk presentasi. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Arif Hidayat. Saya share dulu ya. Sudah kelihatan belum ya tayangan saya? Halo? Ya, Prof. Ya. Oh, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali pada IAP yang memberikan kesempatan untuk dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan ide dalam perencanaan dan penyelenggaraan penataan ruang di tengah dinamika perkembangan undang-undang dan peraturan sehubungan dengan penataan ruang, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak merubah apa yang harus kita lakukan, adanya online single submission atau OSS, adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR untuk perizinan-perizinan dan sebagainya. Bagi kolega-kolega yang sedang sakit, termasuk yang terpapar COVID-19, semoga cepat sembuh, selamat dan sehat kembali. Dan bagi kita semua yang sehat, mari kita berdoa menjaga dan meningkatkan imunitas, serta patuh prokes agar selamat dan kuat menghadapi COVID-19. Amin. Berdasarkan pengalaman kegiatan-kegiatan perencanaan maupun ada juga KLAS, ada juga pendampingan-pendampingan pada pemerintah daerah, dan diskusi atau dialog dengan aparat pemerintah daerah, terutama ya, dengan swasta, tokoh masyarakat, dan NGO, serta juga pengalaman dalam mengajar di program studi yang ada kaitannya dengan urban and regional planning. Saya ingin mengungkapkan buah-buah pikiran awal yang tentu masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Sebagai pendahuluan, masalah sekarang adalah kinerja rencana tata ruang wilayah itu masih kurang terintegrasi dengan pembangunan wilayah dan kota, terutama yang sektoral ya. Ada RPJPD, RPJM, rencana tahunan, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta. Pengembangan wilayah dan atau kota belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas peradaban. Karena peradaban itu sangat terpengaruh pada lingkungannya, dan untuk membangun atau merencanakan lingkungan sebaiknya juga harus mengikuti peradaban yang ada dan juga berpengaruh pada peradaban-peradaban selanjutnya. Dokumen rencana tata ruang dan regulasi terkait masih berupa cetakan ya sekarang yang susah diakses atau dikaitkan satu dengan yang lainnya, sehingga menghambat
akses untuk mencari informasi dan juga proses perizinan. Sistem tata kelola kewilayahan maupun sektoral belum efektif dan belum terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup maupun berpenghidupan masyarakat. Pertanyaannya ada 4. Bagaimana integrasi cerdas penataan ruang dengan pembangunan sosial ekonomi budaya dan tata kelolanya, serta apa Key Performance Index-nya. Nampaknya untuk Key Performance Index-nya ada beberapa yang cukup banyak ya sebetulnya yang perlu kita pikirkan. Untuk menilai bagaimana apakah rencana tata ruang yang ada setelah dilaksanakan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan, apakah berdampak terhadap ekonomi, sosial, dan sebagainya. Bagaimana, nomor 2, bagaimana saling pengaruh antar peradaban dengan penataan ruang yang berkelanjutan. Yang ketiga, bagaimana interrelasi penataan ruang dengan cipta kerja, serta apa Key Performance Index-nya. Yang keempat, bagaimana ide digitalisasi dengan sistem online untuk tata kelola penataan ruang yang mencerdaskan para pemangku kepentingan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi. Nah, ini ada untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kalau melihat maksudnya, ya maksud dari undang-undang ini yaitu upaya menciptakan pekerjaan atau lapangan kerja melalui usaha untuk kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan proyek strategis nasional, nampaknya patut kita dukung. Dalam hal ini, tujuannya terutama adalah untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan usaha menengah, kecil, dan mikro, serta industri dan perdagangan nasional, walaupun tidak menutup kemungkinan di negeri kita dengan memanfaatkan. Kemudian menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan terutama di negerinya sendiri, kecuali ke luar negeri kalau mempunyai posisi yang sangat bagus, saya kira juga kita dukung. Ya. Kemudian yang ini lagi, meningkatkan keberpihakan, penguatan dan pelindungan koperasi dan UMKM serta industri nasional, dan peningkatan ekosistem investasi untuk kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional. Dengan melihat ini, maka kita harus berpikir apa substansi rencana tata ruang wilayah yang akan kita kerjakan, akan kita susun, dan bagaimana membuat link dengan kegiatan-kegiatan cipta kerja. Inilah yang perlu kita pikirkan karena akan beda dengan sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang perlu kita lihat. Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 21 tahun 2021 ya, bahwa produk rencana tata ruang yang ada itu hanya milik dan disimpan oleh pemerintah dalam bentuk hard copy, sehingga sangat susah didapatkan. Kemungkinan para aparat sendiri juga susah mendapatkannya, di mana itu ya. Arsipnya di mana, sering jadi susah mencarinya, apalagi masyarakat yang ingin mengetahui. Jadi dalam hal ini masyarakat dan investor yang ingin mengakses informasi rencana tata ruang harus datang langsung ke kantor pemerintah dan ya mungkin pejabatnya juga sibuk, lama mencarinya dan rumit. Dalam hal ini mengakibatkan proses penerbitan izin berusaha menjadi rumit dan tidak transparan, banyaknya kasus tumpang tindih. Oh ya, ini diagram ini
Saya ambil saja dari Dr. Abdul Kamarzuki ya, dari Dirjen Tata Ruang di Kementerian ATR. Nah, sesudah Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 21 tahun 2021 ya tentang penyelenggaraan penataan ruang, ini produk RTR atau Rencana Tata Ruang telah dipublikasi oleh pemerintah melalui berbagai platform, terutama melalui digital, sehingga siapapun juga dapat mengakses kapanpun juga, biar malam hari tidak masalah. Kalau sebelumnya harus jam kerja karena harus mendatangi aparat yang akan memberikan dokumen rencana tata ruangnya ya. Sekarang sudah bagus, pakai digital, hanya isinya kita harus berpikir bagaimana keterkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga bagaimana untuk meningkatkan kualitas sosial dan budaya maupun ekonomi masyarakatnya. Masyarakat dan pihak terkait dengan mudah memanfaatkan informasi secara online. Saya kira hampir semua orang dewasa di Indonesia sudah mempunyai handphone sehingga sangat mudah untuk mengaksesnya. Platform produk rencana tata ruang juga terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan sehingga perizinan tidak harus datang langsung tetapi bisa menggunakan online gitu ya, kapan saja melalui prosedur yang benar, bisa lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Kemudian perizinan berusaha yang telah diterbitkan menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas rencana tata ruang. Nah, ini berarti kualitas rencana tata ruang itu akan ditinjau pula dari bagaimana untuk perizinan berusaha, apakah jumlahnya per periode, apakah jumlah tenaga kerja yang bisa ditampung, apakah keuntungan atau produktivitas wilayah karena ada lapangan-lapangan kerja baru. Nah, ini perlu kita pikirkan karena ini untuk mengevaluasi apakah rencana tata ruang itu bermanfaat atau kualitasnya bagus atau tidak. Kalau ini tentang penyelenggaraan penataan ruang, oh ya ini undang-undang untuk cipta kerja ya. Di sini saya tekankan, ini juga dari Pak Dr. Abdul Kamarzuki ya. Ini saja yang dicoret-coret ini ya, yang diberi warna-warna ini. Untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha adalah penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Kemudian penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau disebut KKPR gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Lalu dokumen rencana tata ruang kita harusnya bagaimana supaya bisa mempermudah hal-hal yang memang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja. Walaupun nanti kegiatan yang perizinan yang bukan untuk komersil itu juga sangat diperhatikan ya. Ini untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk yang kegiatan usaha, kalau sudah ada RDTR-nya yang terintegrasi dengan OSS atau Online Single Submission, maka konfirmasi untuk KKPR bisa cepat melalui OSS ya, langsung diberi izin. Tetapi kalau belum ada RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka dilakukan persetujuan KKPR yang butuh waktu yang agak lama dibanding yang sudah ada RDTR-nya. Untuk yang kegiatan non berusaha menggunakan proses KKPR dan juga untuk kebijakan yang bersifat strategis nasional, kalau sudah termuat di rencana tata ruang, maka persetujuan KKPR segera dikeluarkan. Tapi kalau belum termuat, maka perlu ada rekomendasi dan proses-proses selanjutnya.
Kenapa ada PP 24 tahun 2018 tentang online single submission? Karena ingin meningkatkan ya percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Penanaman modal itu tidak harus luar negeri, bisa lokal, bisa nasional, bisa luar negeri, karena banyak juga dana-dana nasional atau milik bangsa kita yang juga ditanamkan di luar negeri. Jadi sebaiknya kita beri suatu ekosistem dalam investasi yang sama menariknya atau lebih menarik dibanding investasi di luar negeri. Dan perizinannya menggunakan OSS, yaitu perizinan berusaha integrasi secara elektronik. Nah, sekarang apa sih itu OSS itu ya? Ini saya melihat dari Pedoman Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau OSS ya. Ini ada 10 sebetulnya, 10 tahapan. Pertama, pembuatan dan aktivasi akun OSS. Setelah mendapatkan akun, akan memperoleh nomor induk berusaha. Ini sudah online ya. Lalu, melakukan proses izin lokasi. Kalau sudah sesuai dengan RDTR dan ada peta digitalnya, maka otomatis terbit izin lokasi. Kalau belum ada sudah ada RDTR tapi peta digitalnya belum ada dan belum terlink, terinterlasi dengan sistem OSS, maka harus melakukan komitmen dulu untuk menyelesaikannya. Kemudian lebih susah lagi kalau RDTR maupun peta digitalnya belum ada. Ini kan masalahnya kalau RDTR itu kan hanya di perkotaan dan di daerah perbatasan negara. Nah, kalau mau usaha perkebunan kelapa sawit, itu kan ada di wilayah provinsi atau kabupaten yang di daerah rural. Berarti memang tidak ada RDTR-nya. Nah, inilah dalam hal ini perlu pemikiran, lalu rencana tata ruang itu bagaimana bisa mendukung proses ini bisa lebih cepat. Karena wilayah dan kota berarti kita harus memikirkan rural dan urban. Setelah izin lokasi selesai, maka izin lingkungan, supaya kegiatannya tidak membuat degradasi kualitas lingkungan, maka ada beberapa proses, adanya UKL, UPL, AMDAL, kemudian IMB nampaknya masih perlu diurus untuk perizinan membangun sesuatu ya. Kalau lokasinya itu ada di suatu kawasan, misalnya kawasan industri, kawasan pergudangan, kawasan apa saja yang sudah ada rencana zonasinya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibangun, maka IMB tinggal mengikuti apa yang sudah diberlakukan di kawasan tersebut. Kalau belum, berarti seperti biasa kita melakukan proses IMB, tetapi melalui OSS bisa lebih transparan, akurat, dan cepat. Setelah izin membangun ada, maka perlu diurus izin usaha. Nah, setelah izin usaha itu keluar, artinya yang sebelumnya sudah selesai semua, maka izin usaha akan keluar, baru izin operasional. Untuk operasional ini tentu saja harus memenuhi standar sertifikat dan atau lisensi atau persyaratan-persyaratan operasional, komersial, dan sebagainya. Nah, setelah ini perusahaan berjalan, perlu ada pembayaran PNBP, PAD, retribusi daerah, dan sebagainya, yang perlu konfirmasi pembayarannya ke OSS. Dengan demikian, maka perusahaan-perusahaan, baik kecil, koperasi,
usaha kecil, menengah, mikro ini bisa dikontrol melalui sistem OSS dan bisa dilihat oleh siapapun juga. Jadi akan lebih transparan. Kemudian kalau mau mengembangkan usaha-usahanya, itu ada proses nomor 9. Kemudian kegiatan usaha yang telah berjalan sebelum ada aturan OSS. Itu harus mengaktifasi akun OSS serta mendapatkan nomor induk berusaha. Nah, dalam hal ini, rencana tata ruang wilayah yang dokumennya berupa digital, didukung oleh KLHS, akan mendukung proses UKL, UPL, dan AMDAL. Kemudian, kalau sudah ada RDTR, tentu saja akan lebih mudah untuk usaha-usaha yang ada di kawasan yang direncanakan detail tata ruangnya. Nah, ini yang saya soroti, pedoman ini adalah ini tiba-tiba orang sudah membuat aktivasi akun untuk OSS. Lalu bagaimana dia bisa mengetahui atau memilih usaha apa di mana yang tepat untuk investasi. Nah, disinilah kalau ada ketersediaan dokumen digital RT/RW dengan informasi kawasan-kawasan strategis, baik ditinjau dari ekonomi, sosial budaya, pemanfaatan teknologi tinggi, dan lain-lainnya ya, ada aturannya itu. Ada rencana-rencana prasarana wilayah yang mudah diakses tentu saja. Maka untuk inisiasi jenis dan tempat usaha, seseorang atau badan usaha dapat mengakses info peluang usaha untuk misalnya pertambangan, kehutanan, pertanian, peternakan, dan sebagainya di daerah rural maupun urban ya. Kemudian dia bisa memilih usaha apa yang dia kuasai, yang dia senangi, dan cocok di mana tempatnya yang sudah tersedia infrastruktur yang mencukupi mendukung usahanya, atau ada yang ingin usaha di bidang sarana dan prasarana wilayah, misalnya di bidang transportasi, logistik, energi, telekomunikasi, dan sebagainya, itu bisa mengakses RT/RW ini. Jadi sebaiknya pedoman ini dilengkapi dengan bagaimana seseorang untuk memilih jenis dan tempat usahanya, itu bisa mengakses dari rencana tata ruang wilayah yang ada. Jadi dalam hal ini, rencana yang kita susun banyak manfaatnya untuk kegiatan-kegiatan usaha. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama itu, kita ingat lagi, bagaimana integrasi cerdas penataan ruang dengan pembangunan sosial ekonomi budaya dan tata kelolanya, serta apa key performance index-nya atau indeks kinerja utamanya gitu ya kira-kira. Kalau kita melihat diagram ini, kenapa ke sini? Yang hijau ini adalah domainnya penataan ruang atau tata ruang. Kemudian ada domainnya ekonomi, sosial budaya, yang perlu diatur dengan tata kelola dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk rencana tata ruang, seperti biasanya yang di dalamnya ada rencana pola ruang, rencana struktur ruang, rencana kawasan strategis, indikasi program. Nah, di sini dalam laporan teknis rencana tata ruang, biasanya struktur ruang terlebih dulu. Padahal dalam proses biasanya yang kami lakukan, pola ruangnya dulu. Cocok untuk kawasan lindung atau kawasan budidaya. Rawan atau tidak terhadap bencana. Setelah itu baru
merencanakan struktur ruang yang ada, menentukan kawasan strategisnya, dan indikasi program. Tentu saja dalam hal ini memperhitungkan atau mempertimbangkan iklim ya, perubahan iklim itu sangat berpengaruh pada kenaikan permukaan air laut, ada penurunan permukaan tanah di daerah pantai terutama, kemudian harus memperhitungkan kawasan rawan bencana, baik tsunami, likuifaksi, gempa, longsor, banjir, kekeringan, dan sebagainya, kontur, ketinggian, kelerengan, homogenitas tanah ya, apakah mudah longsor atau tidak, kesuburan, kesesuaian dan fungsi tanah. Kemudian yang penting adalah bagaimana daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungannya untuk kegiatan-kegiatan sektoral. Jadi sebetulnya merencanakan tata ruang itu kita seperti merencanakan panggung dengan berbagai perlengkapan, panggungnya banyak, panggung-panggungnya karakteristiknya bisa beda-beda. Sekarang yang mengisi panggungnya, kegiatan-kegiatannya ya dari sektor ekonomi. Misalnya ekonomi itu sangat tergantung pada supply dan demand. Misalnya dalam segi agrobisnis, itu pasar di mana baik lokal, nasional maupun global, butuh komoditi apa jenisnya, volumenya seberapa, kapan, dan kualitasnya seperti apa. Tinggal melihat di rencana tata ruang di mana itu bisa diproduksi. Nah ini yang saya katakan panggungnya ekonomi itu tinggal lihat kegiatan ekonominya, tinggal lihat panggungnya ada di mana di rencana tata ruang wilayah. Dan tentu juga ada jejaring industri perdagangan, ada transportasi dan logistiknya. Demikian juga untuk sosial budaya, bagaimana supaya kalau lapangan kerja terwujud, itu angkatan kerja lokal atau nasional itu merupakan pelaku-pelaku utama, jangan sampai hanya menjadi penonton. Sehingga link and match antara education dengan lapangan kerja itu harus ada dan jelas, supaya tidak banyak lagi lulusan-lulusan pendidikan yang menganggur karena tidak link and match apa yang dia pelajari dengan persyaratan penerima angkatan kerja. Juga kesehatannya, juga kita harus melihat demografinya, perkembangan angkatan kerja dan berapa lapangan kerja yang dibutuhkan, kapan. Nah ini harus semuanya link, serasi dan selaras gitu ya. Nah itu semua perlu ada tata kelola. Jadi kalau ada tata kelola yang bukan hanya tata kelola tata ruang atau hanya ekonomi atau hanya sosial budaya, tetapi bisa tata kelola untuk semuanya. Katakanlah kalau kementerian ada Menko gitu ya. Kalau di daerah mungkin ada, tidak tahu apakah Bapeda, apakah dinas-dinas terkait apanya, atau merupakan kolaboratif kelembagaan terkait, bisa juga. Kolaboratif kelembagaan terkait bisa juga bukan hanya dari unsur pemerintah, bisa juga unsur swasta kita ajak untuk melakukan bersama-sama pengelolaan ini. Demikian juga unsur-unsur masyarakat. Ya. Dan tentu saja ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di bidang bioteknologi, transportasi, konstruksi, teknologi informasi dan telekomunikasi, ini sangat berpengaruh ke segala aspek ya. Jadi ini yang merah ini adalah untuk iptek, yang biru tata kelola, ini juga ke sana kemari semuanya. Nah sekarang
pertanyaan yang kedua, bagaimana saling pengaruh antar peradaban dengan penataan ruang yang berkelanjutan? Itu Singapura dan Malaysia ya, merupakan favorit bagi mahasiswa-mahasiswa S2 di Unhas ya, beberapa program studi, termasuk perencanaan wilayah dan kota, menjadi tempat untuk benchmarking. Nah, di situ kelihatan bahwa sudah diberi pembekalan, jangan merokok sembarangan, jangan makan sembarangan, jangan meludah, apalagi kencing sembarangan ya, di Singapura. Karena didenda, dendanya besar. Ya. Ada salah seorang mahasiswa kena denda juga dia. Nyatanya itu tata ruang kota Singapura dengan aturan-aturannya ya, itu bisa membuat peradaban seseorang yang tadinya brengsek itu seenaknya meludah, buang sampah sembarangan, kencing sembarangan, merokok sembarangan di segala tempat. Begitu masuk Singapura, langsung mereka jadi baik-baik semua. Begitu keluar dari Bandara Changi atau pelabuhan penyeberangan feri itu dari Pulau Batam, langsung tunduk pada aturan itu. Nyebrang jalan juga cari zebra cross, tapi begitu balik lagi ke Indonesia, sudah lupa semua itu ya. Ini yang saya tandai bahwa peradaban itu juga dipengaruhi oleh aturan dan tata ruang, demikian juga tata ruang dan tata kelolanya juga dipengaruhi oleh peradaban-peradabannya. Di dalam hal ini, terutama pola pikir, juga pola rasa ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menentukan perilaku seseorang atau kelompok orang, atau jadinya perusahaan juga bisa, dalam mengeksploitasi sumber daya alam, dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dalam kegiatan preservasi maupun konservasi sumber daya alam, sehingga perilakunya ini ditambah dengan pertambahan jumlah penduduk, intensitas kegiatan yang dilakukan dapat bersifat konstruktif terhadap sumber daya alam atau lingkungan hidup, dapat bersifat konstruktif. Ini yang berpengaruh pada tingkat daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang, kebutuhan-kebutuhan kelompok orang, kebutuhan-kebutuhan komunitas tertentu, yang ini sangat terpengaruh pada ini, ada pola pikir itu kan termasuk bagaimana dia merasa cukup atau tidak merasa cukup sehingga menjadi kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan gitu ya. Karena sumber daya alam kan katanya warisan generasi berikut ya, jadi bukan milik kita. Harus kita jaga dan kita wariskan ke mereka. Ini kalau perbuatan manusia yang berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Walaupun tidak ada manusia, daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungannya juga berubah karena ada proses perubahan alam, baik melalui bencana alam maupun perubahan-perubahan konfigurasi alam itu sendiri. Nah, inilah yang saya sebut interrelasi peradaban dengan penataan ruang wilayah dan kota. Tentu saja tata kelola sangat menentukan, demikian juga rencananya ya. Sebaik apapun juga rencana tata ruang, kalau tata kelolanya tidak bagus, nampaknya tidak banyak gunanya.
Peradaban adalah kemampuan suatu komunitas atau bangsa dalam pola pikir dan perilakunya untuk meningkatkan kualitas hidupnya yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, teknologi, dalam interrelasi antar manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Ada 3 tonggak untuk peradaban. Pertama adalah sistem pemerintahan, baik norma, regulasi, hak dan kewajiban, serta kewenangan. Yang kedua, sistem sosial ekonomi, status sosialnya, hierarkinya, lapangan kerja, daya beli, dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Keharmonisan iptek versus sosio, teknokultur, dan kualitas lingkungan. Kalau kita lakukan iptek yang asing terhadap kondisi sosio-teknokultur masyarakatnya, maka masyarakat menjadi penonton dan mungkin malah jadi korban gitu ya, karena tidak diikutsertakan dalam partisipasinya untuk pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Ini pertanyaan yang ketiga. Bagaimana interrelasi penataan ruang dengan cipta kerja, serta apa Key Performance Index-nya. Untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, saya pilih rencana tata ruang wilayah provinsi. Kenapa? Karena ini saat ini yang paling rumit dibanding rencana tata ruang wilayah kabupaten, kota. Ini provinsi yang paling rumit. Karena harus mengintegrasikan dengan rencana zoning wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau dulu ini dokumennya, regulasinya sendiri. Tetapi aturan yang baru itu harus diintegrasikan. Inilah yang saya pilih kita lebih fokus dalam diskusi ini adalah untuk RT/RW provinsi. Seperti biasanya memang harus berpikir bagaimana dasar-dasarnya untuk menentukan rencana tata ruang wilayah, baik undang-undang tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk sampai UKL, UPL, AMDAL, kemudian ada Undang-Undang 11 nomor 2020 dan nomor 11 ya, tentang cipta kerja, ini juga harus dipikirkan saat ini. Maka ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, ada Undang tentang penanggulangan bencana, terutama karena Indonesia cukup banyak ya, hampir semuanya rawan, mungkin Kalimantan yang kurang rawan terhadap bencana-bencana, baik tsunami, likuifaksi, gempa, dan sebagainya ya. Nah, setelah rencana tata ruang wilayah provinsi selesai, dia akan mengarahkan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota untuk menyusun RDTR dan rencana zonasinya. Kalau baru rencana tata ruang wilayah provinsi, karena RDTR tidak ada RDTR untuk perkebunan, untuk peternakan, untuk yang agro ya, atau pertambangan, maka akan dilakukan kegiatan-kegiatan untuk perizinan usaha gitu ya, melalui OSS. Tadi sudah saya sebutkan, bisa non perorangan atau perorangan. Berarti kita harus memikirkan bagaimana substansi rencana tata ruang wilayah, penyajian dokumennya yang bisa link dengan perizinan-perizinan ini. Jadi nantinya yang dibutuhkan dokumen rencana tata ruang wilayah yang berbentuk digital dan tinggal diklik-klik saja untuk menghubungkan dengan peraturan-peraturan yang lain untuk mencari informasi untuk mendapatkan izin atau memberi izin. Jadi nampaknya semakin banyak yang harus kita kerjakan bagi para perencana tata ruang wilayah. Sekarang bagaimana masalah
pengembangan wilayah dan kota. Dari ekonomi, produktivitas ekonomi kawasan sekarang tidak optimal atau belum optimal ya, masih banyak yang nganggur, ruangnya belum optimal dalam produktivitas. Lalu apa key performance index-nya? Apakah keuntungan dari rupiah per hektar? Apakah income per kapita? Apakah jumlah pengangguran hilang atau semakin sedikit persentasenya? Ini kita harus pikirkan, apa KPI-nya. Kemudian PAD, kalau itu lebih kecil dari rata-rata PAD nasional, kita anggap wilayah itu kurang bagus, kurang produktif. Tentu saja akan melihat karakteristik sumber daya alam dan sumber daya buatannya. Kemungkinan memang posisinya tidak akan menyamai dengan PAD nasional, maka dia akan menjadi wilayah yang harus disubsidi oleh wilayah lain. Demikian juga PDRB per wilayah kalau lebih kecil dari PDRB nasional itu juga dianggap kurang bagus. Bisa juga pendapatan penduduk suatu wilayah, kabupaten atau kota yang dianggap rendah ya. Tadi itu income per kapita per keluarga. Kalau itu masih rendah, itu juga dibanding dengan kebutuhan ya tentu saja menjadi suatu masalah yang harus bisa diselesaikan, termasuk RT RW bisa menjelaskan apa potensi-potensi yang ada, mana yang belum dikerjakan secara produktif, maka bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan produktivitas wilayah. Juga daya cipta kerja wilayah yang kecil, katakanlah melihat jumlah pengangguran yang banyak, berarti lapangan kerjanya masih kurang gitu ya. Atau lapangan kerjanya ada, tetapi kompetensi dan kapasitas angkatan kerjanya tidak cocok dengan lapangan kerja tersebut, berarti di sini ada sesuatu yang kurang pas ya, kompetensi dan kapasitas yang dibangun di sekolah-sekolah, di lembaga kependidikan, kenapa tidak sesuai dengan perkembangan lapangan kerja. Kemudian tingkat pendidikan yang untuk sosial, tingkat pendidikan yang rendah, rasio anak sekolah, sekarang kan ada wajib belajar ya, berapa tahun ya, masing-masing beda kah, masing-masing wilayah. Kalau 9 tahun berarti harus lulus SMP, kalau 12 tahun harus lulus SMA. Hanya saya sebetulnya tidak setuju dengan wajib belajar atau wajar, karena kalau wajib belajar, itu anak-anak jalanan yang tidak sekolah harus kena sanksi, karena tidak sekolah, wajib kan? Saya pikir harusnya diganti, bukan wajib, tapi hak belajar, hak sekolah anak. Sehingga tidak ada seorang pun anak yang tidak sekolah. Tidak boleh menyalahkan orang tuanya yang kurang mampu. Maka pemerintah yang harus memenuhi hak belajar tersebut ya. Jadi kalau bisa dirubah wajar jadi hajar, kemungkinan anak-anak lebih banyak bisa sekolah. Efektivitas tingkat pendidikan masih rendah, terutama kalau melihat persentase jumlah pengangguran dari lulusan pendidikan. Berarti di sini bisa dilihat dari key performance-nya indah ya, seperti ini ya. Tingkat kesehatan yaitu harapan usia hidup, saya kaget Indonesia meningkat dengan cepat. Tahun 2000 itu sekitar 63 tahun, waktu itu Jepang masih 72 tahun usia harapan hidup. Sekarang saya lihat Makassar sudah 80 tahun. Wah, sangat tinggi sekali, berarti yang lainnya juga sangat tinggi ya. Ini juga masalah juga, berarti beban bagi yang produktif, usia produktif untuk
bagi orang-orang yang sudah tidak produktif lagi ya, lansia maupun anak-anak menjadi lebih besar. Tingkat kualitas sosial ekonomi budaya, misalnya indeks kebahagiaan. Saya heran itu, indeks kebahagiaan Singapura lebih rendah dibanding indeks kebahagiaan Jakarta. Jadi orang Jakarta lebih bahagia dibanding orang Singapura. Kemungkinan karena Singapura punya aturan-aturan yang ketat, istilahnya apa itu? Ya Singapura kota denda, sedikit-sedikit didenda gitu ya, jadi sangat terkekang. Untuk lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup, KPI-nya misalnya daya layanan hidup terhadap kebutuhan lebih besar, daya tampung lingkungannya juga untuk menetralisir terhadap limbah produk wilayahnya maupun produk wilayah lain yang mengalir atau datang ke wilayahnya juga harus lebih besar ya. Karena kalau semakin kurang daya netralisirnya, maka terjadi suatu degradasi kualitas lingkungan hidup, baik di daratan atau apalagi di perairan ya. Perairan itu bisa berupa air tanah yang ada di bawah permukaan tanah maupun di sungai atau di laut. Kemudian tingkat kerawanan bencana, kualitas fisik kimia atau abiotik dengan biotiknya. Nah, tata kelola, efektivitas peraturan, rencana tata ruang, dan peraturan lainnya sehubungan penataan ruang. Ini nampaknya belum terlink dengan baik. Kalau aspek dalam penataan ruang berarti di daerah rural, perencanaan tata ruang dalam tata guna ruangnya atau pola ruang ya, itu menjelaskan mana yang fungsi-fungsi untuk kawasan budidaya, tambang, agro, dan lain-lainnya. Untuk prasarana wilayah pendukung kawasan budidaya, pelindungan terhadap bencana alam, demikian juga di daerah urban ditambah adanya prasarana wilayah seperti stasiun pemadam kebakaran, CCTV, hotspot, dan sebagainya. Untuk fasilitas sosial, rencana tata ruang perlu memikirkan atau memang sudah biasa kita pikirkan fasilitas pendidikan dari STK sampai perguruan tinggi, termasuk pendidikan vokasi yang terpadu dengan rencana pengembangan lapangan kerja. Ini memang bukan bidangnya tata ruang, tetapi kita menyiapkan saja lokasi-lokasinya yang tepat, yang mudah dicapai oleh para siswa dan juga para guru, pegawainya, kondisinya aman, nyaman untuk belajar dan sebagainya ya. Fasilitas kesehatan, nah ini seperti puskesmas, ada rumah sakit, apotek, pusat kebugaran, makam dan sebagainya. Tetapi kita harus berpikir sekarang bagaimana suatu wilayah yang sehat terhadap pandemi, yang tahan atau ya tahan ya terhadap pandemi. Kalau ada lockdown, bagaimana? Di mana yang di lockdown? Bagaimana rencana tata ruang wilayah kota atau yang lainnya ya? Ini sudah perlu kita pikirkan. Termasuk kalau ada daerah yang cukup rawan, bukan sangat rawan ya, kalau sangat rawan otomatis itu kawasan lindung. Yang cukup rawan, kita harus siapkan jalur dan tempat evakuasi bencana. Untuk kawasan fasilitas lindung, fasilitas lingkungan, ada kawasan lindung, jaringan sumber daya air, tempat pemrosesan akhir sampah, penanggulangan bencana alam, pusat listrik tenaga apa sajalah ya. Ya hati-hati kalau tenaga surya pakai panel, solar panel tuh ya, di Jepang malah mengakibatkan longsor karena terlalu besar, merubah struktur tanahnya. Kemudian fasilitas tata kelola.
digitalisasi data dan dokumen peraturan-peraturan penataan ruang yang bisa diaplikasikan ke sistem online OSS ya, dan juga pengurusan KKPR ya, keliru lagi ini. Serta monitoring, evaluasi, dan kolaborasi kelembagaan pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, sekarang coba kita lihat tujuan yang ada di tujuan penataan ruang ini, yang ada di Undang-Undang 26 tahun 2007. Itu adalah penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional maupun bukan nasional ya, lokal juga boleh, yang aman, nyaman, produktif. Nah, biasanya yang aman itu ditinjau dari keamanan terhadap bencana alam. Kenyamanan juga ditinjau dari iklim lokal atau dalam melakukan kegiatan. Nah, produktivitas ini yang belum jelas ukurannya apa ini. Key performance-nya apa, harus diukur untuk menentukan kualitas rencana tata ruang wilayah. Kalau Undang-Undang 11 ini juga lebih ke terciptanya lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, dan seterusnya. Berarti rencana tata ruang wilayah dari RT/RW N, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten, kota, RDTR, RTPL, atau rencana tata ruang khusus, apa substansinya yang harus bisa memudahkan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional. Kemudian bagaimana melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi. Apa yang harus ada di rencana tata ruang wilayah? Kita harus berpikir itu karena ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada PPOSS. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menilai rencana tata ruang wilayah sekarang, melihat dari peninjauan kembali tata ruang ya. Ini PP nomor 6 2017 tentang tata cara PKRT/RW. Aspeknya adalah ada kelengkapan dan kedalaman, baik data, analisis, kualitas dan relevansi datanya. Ini menunjukkan aspek kualitas penilaian. Untuk yang lain, peninjauan kembali dari peraturan dan perundang-undangan setelah RT/RW diperdakan. Ini banyak yang nilainya buruk di sini karena aturannya baru. Kemudian untuk penyimpangan pelaksanaan rencana tata ruang ya. Perwujudan rencana struktur ruang, perwujudan rencana pola ruang, perwujudan kawasan strategis yang pernah saya ikuti untuk peninjauan kembali ya. Hampir semuanya penyimpangannya besar. Salah satu penyebabnya adalah karena dokumen rencana tata ruang tidak pernah dilihat. Dan ada pejabat yang bilang, saya belum pernah melihatnya. Tapi menyusun Renstra, menyusun RPJM, menyusun rencana tahunan, dia lakukan saja sehingga banyak yang tidak sesuai. Ini salah satunya karena tadi itu, sangat susah mengakses dokumen rencana tata ruang atau perdanya ya. Perda kan harus dengan peta-petanya. Itu sangat susah karena berbentuk bukan digital. Kalau sudah ketemu itu album petanya berlembar-lembar, tebal, susah nyarinya. Nah, ini yang menyebabkan hal-hal itu. Semua yang pernah saya ikuti, yang rencana tata ruang yang ditinjau kembali, peninjauan kembali ya, semuanya harus
revisi hasilnya. Karena penilaian terhadap ini. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana keterkaitan aspek-aspek peninjauan kembali pada tabel ini ya, dengan tujuan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Nah, ini susah juga karena yang dilihat bukan itu. Serta berkaitan dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu kemudahan pelindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, serta industri dan perdagangan nasional, serta peningkatan ekosistem investasi. Kalau aspek-aspeknya masih tetap ini, lalu bagaimana mengkaitkan dengan tujuan? Nah, kalau tujuannya tidak bisa dinilai, lalu bagaimana kita bisa menilai kualitas rencana tata ruangnya dan juga penyelenggaraan tata ruangnya? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Ini salah satu contoh bagaimana dalam menentukan pola ruang menggunakan pendekatan expert system dengan metode if-then, karena expert system itu kecerdasan berupa aturan-aturan dan juga kriterianya atau parameternya dimasukkan di dalam komputer, kepalanya komputer, kemudian kita tinggal masukkan data-data, maka komputer langsung menggambarkan petanya. Misalnya ini. Aturan pertama, ini sudah besar ya. Oh, sudah. Oke. Aturan pertama misalnya sudah ditentukan kawasan lindung. Baik lindung hutan, lindung geologi, atau flora fauna, atau sumber daya air yang sudah ditetapkan pemerintah. Atau ditetapkan oleh adat setempat, atau berdasarkan analisis tim perencana. Kalau itu sudah memang harus hutan lindung atau kawasan lindung, maka otomatis komputer akan mencatat, oh, bagian-bagian kawasan yang memenuhi parameter ini itu kawasan lindung. Dia akan catat. Dan komputer itu pencatat yang bagus, akurat. Kalau salah, yang salah programmernya, bukan komputernya ya. Aturan yang kedua, jadi if ini maka ini. Then, kalau tidak seperti itu, maka kita lihat kawasannya sangat rawan terhadap bencana alam enggak? Gempa, tsunami, likuifaksi, longsor, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya. Yang di luar kontrol, terutama. Kalau iya, maka langsung komputer juga menyimpannya sebagai itu kawasan lindung. Tidak cocok untuk budidaya, berbahaya. Kalau bukan itu, maka kita lihat kawasan yang cukup rawan bencana, masih bisa kita kontrol. Misalnya banjir, kita kontrol dengan sistem polder, atau tanggul, atau apa saja ya. Maka itu komputer akan masukkan sebagai kawasan budidaya terbatas. Terbatas dalam kepadatan bangunan, kepadatan orang, dan juga konstruksi harus tahan terhadap bencana ini. Lalu kalau bukan itu, maka masuk aturan keempat. Kawasannya aman terhadap kerawanan bencana alam, maka menjadi kawasan budidaya. Sudah tidak masalah ya. Kalau kawasan budidaya, ini lalu kita lihat budidaya yang bagaimana. Maka kita lihat yang mengandung bahan tambang, yang kalau dimanfaatkan itu lebih besar daripada mudarat kerusakan lingkungan hidup. Maka dia menjadi kawasan tambang. Nah, karena kawasan tambang tidak bisa dipindah-pindah ya. Aturan yang selanjutnya, kalau bukan itu, aturan 6, kalau itu subur dan potensial untuk produktif pertanian, ada perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan sebagainya, maka ditentukan sebagai
kawasan budidaya pertanian, biasanya di pedesaan. Kemudian kalau tidak subur, hanya cukup subur saja, dan dia jauh dari pelabuhan, bandar udara, maka dia bisa dikembangkan menjadi kawasan permukiman perkotaan. Nah, kalau kawasannya tidak subur dan dia dekat secara geografis dengan pelabuhan, stasiun kereta api barang, bandar udara, maka dia ditentukan sebagai kawasan budidaya untuk perindustrian, pergudangan, dan mungkin peti kemas gitu ya. Inilah cara-cara kita menggunakan expert system menentukan pola ruang sehingga komputer langsung menggambar petanya dengan warna-warna tertentu yang kita maui, tetapi komputer yang akan menentukan kawasan berdasarkan parameter dan aturan yang kita berikan, kita programkan ke komputer. Ini salah satu contoh. Mohon izin, Prof. Ya, hampir habis ya? 5 menit lagi, Prof. Oke, ya baik. Kalau gitu, pada prinsipnya rencana tata ruang wilayah itu ada pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis, indikasi program ya seperti tadi saya jelaskan. Nanti kalau perlu kita buka lagi. Ini contoh-contoh pola ruang, apa isinya menurut aturan yang ada, kemudian bagaimana integrasi muatan pola ruang untuk RT RW provinsi dengan RZBP 3K. Yang biru-biru ini adalah yang ada di RZBP 3K atau Rencana Zoning Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang harus dimasukkan ke RT RW karena harus jadi satu dokumen. Kemudian rencana struktur ruang ini juga mengikuti aturan yang ada saja. Isinya seperti itu. Kawasan strategis provinsinya isinya seperti ini. Nanti bisa dibaca aja yang saya kirim. Ini RT RW Provinsi Sulawesi Selatan yang mengarahkan misalnya Kabupaten Toraja karena banyak atau merupakan kawasan strategis sosial budaya dari pariwisata, maka untuk Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja ya, ini lebih kental dengan rencana-rencana sehubungan dengan pariwisata. Ini bagaimana pengelolaan pengembangan wilayah dan kota. Ada asosiasi provinsi, ada perguruan tinggi dan lembaga riset, forum tata ruang, jaringan usaha dan industri, ini yang perlu dikelola oleh pengelolaan pengembangan wilayah dan kota. Kemudian pertanyaan keempat, nah ini bagaimana ide digitalisasi dan sistem online untuk tata kelola penataan ruang yang mencerdaskan para pemangku kepentingan. Saya langsung saja ke ide yang perlu dikembangkan ya, ini ide awal dulu. Tata kelola cerdas penataan ruang sehubungan dengan cipta kerja, yaitu pencerdasan para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi, akses layanan publik, untuk perizinan pemetaan ruang, pemilihan lokasi dan jenis investasi, untuk kegiatan sosial budaya, sekaligus melestarikan lingkungan hidup yang menggunakan aplikasi online. Nah, perlu kita pikirkan apa Key Performance Index-nya untuk menilai baik atau buruk suatu tata kelola penataan ruang. Digitalisasi pelayanan publik dengan aplikasi OSS dan KKPR, penentuan KPI-nya juga apa, pembangunan database tata ruang termasuk dokumen-dokumen peraturan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan keamanan serta aksesibilitas data dan informasi secara berjenjang, mana yang sangat rahasia, tidak bisa umum, bisa masuk ke sana, mana yang bisa masuk, siapa yang berhak merubah, dan sebagainya. Ya. Lalu digitalisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pemetaan ruang, apa KPI-nya,
Dan mungkin ada perlu kepaduan waktu peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah dengan waktu pilkada, karena supaya sesuai untuk pembangunan 5 tahun. Nah, ini yang lain nanti kalau ada pertanyaan saya tambah. Sekian ya, selanjutnya Anda semualah sang penentu kualitas perencanaan penataan ruang wilayah dan kota dan peradaban kini maupun ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Prof. Ananto Yudono yang sudah memaparkan banyak hal terkait integrasi penataan ruang dengan pembangunan wilayah dan kota secara cerdas yang telah disampaikan sangat komprehensif ya, dan yang paling menarik terkait key performance index apa kalau misalnya kita bicara masing-masing indikator-indikator yang ingin kita tingkatkan dalam perencanaan tata ruang. Nah, saya langsung saja terkait di sini kebetulan sudah ada Pak Sekretaris Jenderal, Pak Sekjen Ikatan Ahli Perencanaan, Bapak Dimas. Pak Dimas, monitor Pak. Ya Pak Arief. Ya, silakan saya Pak. Saya nyimak dulu, nanti belakangan aja Pak. Mungkin yang lain dulu nggak apa-apa. Nah, baik. Kebetulan banyak juga nih di sini teman-teman. Baik. Untuk pengantar berikutnya mungkin Pak Arif Isna ini dari IAP Sulawesi Selatan, Pak. Pak Arif Isna ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Ya, Arif selaku moderator. Jadi mungkin ini akan menjadi pengantar untuk supaya teman-teman mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan dan materi yang disampaikan oleh Prof. Ananto. Sebelumnya mungkin kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Ananto bersedia hadir menjadi narasumber di kegiatan kami. Kemudian kami juga berterima kasih ke PN, pengurus nasional IAP, Pak Ketum, Pak Sekjen, terutama Mas Miftah sudah memberikan ruang kepada Sulsel sebagai tuan rumah untuk kegiatan ini. Nah, beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ananto terkait dengan, kalau saya sih menganggap bahwa apa yang disampaikan ini hal-hal yang kekinian berkaitan dengan tata ruang. Nah, kemudian nanti bagaimana kita mengimplementasikan dan menerapkan terkait dengan mekanisme perencanaan tata ruang dan implementasinya tentunya. Karena perencanaan tata ruang itu bukan hanya pada tataran bagaimana kita merencanakan, tapi bagaimana mewujudkan tata ruang itu. Ada satu hal tadi yang saya sepakat dan mungkin pernah saya sampaikan juga pertanyaan ke beberapa pihak, telah disampaikan juga oleh Prof. Ananto terkait dengan kawasan perdesaan. Karena di RDTR lebih dominan pada kawasan perkotaan, kawasan strategis, dan kawasan perbatasan. Nah, kemudian nanti kawasan perdesaannya tidak diatur dalam bentuk RDTR. Kemudian nanti investasinya di sana mungkin lebih kurang, lebih condong ke kawasan perkotaan karena ada mekanisme tarif yang merupakan pendapatan negara, bukan pajak. Itu akan memberikan kemudahan ataupun murah biaya KKPR-nya ketika itu ada RDTR, dan ketika tidak ada RDTR maka biayanya juga relatif besar dan prosesnya rumit. Maka kecenderungan dalam pemikiran saya bahwa nanti investasi akan lebih dominan ke kawasan perkotaan. Akhirnya perkotaan ini menjadi sesak gitu. Ruralnya gimana? Kurang, investasinya nanti akan tidak terlalu dominan ke sana karena itu tadi biaya. Maka mungkin ke depan perlu di pemikiran mungkin dari teman-teman semua juga bisa memberikan kontribusi pemikiran seperti apa konsep rencana detail di ke depan. Apakah hanya pada kawasan perkotaan atau kawasan-kawasan tertentu saja yang kita perlukan. Nah, kemudian bagaimana investasi dan efek di masa mendatang, bahwa kawasan perkotaan itu akan jauh lebih cepat pertumbuhannya
dampak lingkungannya juga atau dampak ekologinya juga akan jauh lebih besar. Sementara di sana sudah bertumpuk aktivitas manusia yang juga menyesati kawasan perkotaan. Mungkin itu stressing saya terkait dengan materi tadi yang disampaikan oleh Prof. Kemudian nanti ini bisa jadi bahan bagi teman-teman untuk kita saling berdiskusi. Dan mungkin pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa kegiatan ini di dalam slot pendaftaran kami ini lebih dari 200 peserta yang mendaftar. Mungkin ada yang nanti nyimak lewat rekaman atau seperti apa. Dan dari seluruh Indonesia yang mendaftar, mulai dari Aceh sampai Papua, dari semua kalangan yang berkaitan dengan tata ruang, mulai dari mahasiswa, dosen, PNS, kemudian teman-teman konsultan, dan ada beberapa mungkin yang sifatnya praktisi dan organisasi yang berkaitan dengan tata ruang, sehingga yang mereka yang masuk mendaftar. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua, materi yang disampaikan oleh Prof. Ananto, dan mungkin pesan buat teman-teman secara keseluruhan, jangan bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan IAP. Untuk kegiatan Sabtu bersama senior planner ini akan diadakan oleh PN setiap minggunya, dan pada kesempatan ini adalah kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai tuan rumah, dan ini juga merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sebelumnya. Pada dasarnya sebelumnya itu ada kegiatannya namanya 1 jam bersama planner, tapi mengingat waktu pelaksanaan selama ini melebihi dari 1 jam, hampir bahkan sampai 2 jam lebih, sehingga nama kegiatannya dijadikan menjadi Sabtu bersama senior planner. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ke Pak Arief Hidayat. Silakan dibuka ruang untuk yang ingin berdiskusi. Mungkin nanti kami mohon perkenan Prof. Ananto bisa mungkin memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi dari teman-teman. Sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ya, jadi tadi pengantar dari Bapak Ketua IAP Sulawesi Selatan. Jadi untuk para peserta ya, bagi yang ingin bertanya, saya mengharapkan itu langsung bertanya secara langsung, secara audio dan video. Saya persilahkan untuk pertanyaan audio video dulu, sebanyak 2 pertanyaan. Jadi silahkan bagi yang ingin buka audio dan video, memperkenalkan diri, dari mana, nama dan dari mana. Kemudian pertanyaannya singkat ya, padat, supaya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat chat juga bisa kita tampung. Silahkan Bapak Ibu sekalian bagi peserta. Ada. Kalau belum, kita masuk di kolom chat ya. Jadi di sini ya, kalau belum ada saya masuk di kolom chat. Ya, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Ananto izin bertanya. Di sini dari Pak Salman Ruslan. Rencana tata ruang dari semua level boleh dikatakan pedomannya sudah cukup banyak. Sampai aspek pembuatan petanya. Sejatinya seperti arahan Pak Prof, tata ruang berkorelasi dengan tata kelola. Banyak RTR yang kurang berkualitas dalam aspek tertentu, misal kurang memperhatikan aspek fisik, geologi tata lingkungan, karakteristik lokal, serta aspek lainnya. Banyak RTR yang kurang memperhatikan ketidakpastian dan proyeksi yang berbasis data yang valid, sehingga kesannya saat peninjauan kembali dan revisi dianggap gagal. Padahal biaya dan waktu banyak terkuras. Soal apa yang sudah disusun tidak berhasil. Harusnya kelihatan segmen mana yang sudah baik dan segmen mana yang belum. Perlu inovasi dan terobosan, misalnya layanan publik, sosbud, pelestarian lingkungan hidup, kegiatan investasi, dan aplikasi OSS, termasuk dokumen dan database yang mudah diakses. Jadi di sini Pak Salman terkait PK mungkin ya, banyak kegiatan tata ruang
NSPK-nya lengkap, tapi ujung-ujungnya intinya harus direvisi. Bagaimana sih sebenarnya, Prof, ketika pada saat perencanaan tata ruang itu dibangun dan karena menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Mungkin itu dulu, Prof. Saya persilakan Prof. Ananto untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Salman, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Memang dalam NSPK sudah kelihatan sudah lengkap. Dalam hal ini yang saya soroti adalah tujuan penataan ruang yang ada di Undang-Undang Penataan Ruang dengan yang ada sekarang ditambah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu tidak atau beda dengan TOR atau KAK untuk menyusun rencana tata ruang. Sehingga tujuan tersebut kemungkinan susah untuk tercapai seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerjaan. Jadi lebih berupa rencana fisik ditinjau dari aspek-aspek fisik ya, kerawanan terhadap bencana, kemudian geologi, vegetasi, dan sebagainya, termasuk manusianya juga, tetapi belum dihubungkan dengan bagaimana yang dimaksud produktivitas wilayah, karena harus produktif. Apakah ditinjau dari, misalnya kalau itu produktif maksimal, itu akan menghasilkan tenaga kerja berapa, menghasilkan pendapatan, dilihat dari finansial, berapa ya keuntungan. Kemudian kalau melihat lingkungan hidup, indeks lingkungan hidupnya, neraca lingkungan hidupnya juga menjadi lebih baik. Ini belum ada, sehingga apa yang ada di TOR ya, untuk menyusun rencana tata ruang, itu sesuai dengan apa yang akan ditinjau nanti pada saat peninjauan kembali. Sehingga kesinambungan antara tujuan penataan ruang dan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja itu malah tidak dinilai. Nah, persoalan sekarang adalah untuk domain tata ruang, itu tujuan-tujuan atau target-target yang bagaimana yang dalam domain tata ruang, tapi itu adalah penerjemahan dari tujuan-tujuan untuk peningkatan lapangan kerja, untuk peningkatan lingkungan hidup, untuk peningkatan kualitas sosial budaya. Nah, disinilah yang saya lihat ada sesuatu yang kosong. Tujuannya seperti ini kok yang dinilai bukan itu. Lalu satu lagi ya, itu kan substansi dari rencana tata ruang yang berdasarkan TOR. Berarti dalam menyusun TOR sebaiknya sudah dipikirkan apa sih tujuan itu kalau di tujuan-tujuan penataan ruang dalam undang-undangnya, kalau diterjemahkan dalam tata ruang. Lalu nanti waktu evaluasi tidak harus peninjauan kembali 5 tahun, tetapi kalau bisa evaluasi monitoring, evaluasi mandiri atau internal, tahunan kan boleh juga, supaya simpangannya jangan terlalu besar. Itu apa? Dan usaha-usaha strategis apa yang perlu dipikirkan oleh suatu kelembagaan kolaboratif, karena tidak bisa hanya Bapeda. Mungkin ada lembaga khusus lagi. Yang saya pernah ikuti adalah waktu saya berkunjung ke kota Curitiba di Brasil. Waktu itu tahun 2005, tapi ceritanya tahun 2005 sudah bagus sekali, tapi sebelumnya
Di sana itu penduduknya yang sangat miskin banyak sekali, walaupun ada yang kaya raya juga ada. Tetapi bingung yang kaya raya mau investasi apa. Sehingga dibentuk suatu forum untuk melakukan koordinasi perencanaan dan pembangunan, bukan hanya dari aparat pemerintah, tapi aparat pemerintah, kemudian asosiasi-asosiasi usaha, dan masyarakat. Itu yang setiap waktu ya paling lama sebulan sekali, tapi kalau sudah terlalu penting mungkin bisa seminggu sekali untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan berbagai pihak, berbagai sektor, baik pemerintah, masyarakat, dan swasta. Nah, keberhasilan itu karena tata kelolanya sangat bagus. Dan rencananya juga bagus juga, sederhana ya. Waktu itu yang penting adalah utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Nah, kota Curitiba waktu itu rusak diserbu oleh para migran dari desa karena ada proyek nasional yaitu mekanisasi pertanian untuk meningkatkan ekonomi Brasil karena Brasil ekonominya sangat buruk sehingga tidak dipercaya lagi untuk pinjam uang. Maka potensinya adalah agro, mekanisasi di pedesaan, maka lapangan kerja di pedesaan jadi hilang atau sangat sedikit. Yang tadinya 1 hektar bisa 5 orang, sekarang 2 orang bisa 10 hektar dengan mekanisasi. Nah, inilah kota itu menjadi sangat buruk, tempat-tempat tempat-tempat yang tidak terkontrol seperti sempadan sungai, kemudian lahan-lahan rawa atau apa ya, itu didirikan rumah-rumah kumuh. Jadi semakin berat. Dan pemerintah juga tidak punya banyak uang cukup, kota juga tidak banyak. Maka dibuatlah suatu kegiatan-kegiatan yang menguntungkan pihak investor swasta, tetapi bisa mensubsidi pada masyarakat yang lemah. Salah satu yang bagus dari tata ruang adalah dibangunkan suatu jalur jalan. Jadi jalur jalannya waktu itu disayembarakan, kemudian yang menang adalah yang tidak populer, yaitu bukan radial jalannya, tetapi linear. Padahal linear paling tidak disukai orang. Dia buat linear tapi berbentuk jari, dan di jalan itu dilengkapi dengan infrastruktur yang lengkap, sehingga nilai tanah di kanan kirinya menjadi tinggi, maka diberi aturan di situ. Karena pemerintah sudah bangunkan infrastruktur mahal, kemudian hanya boleh membangun 10 lantai. Dan saya lihat di sana, waktu keliling-keliling, itu ada 20 lantai, ada 30 lantai, ya pertanyaan itu juga ditanya oleh orang lain. Yang 11 lantai ke atas, itu dari keuntungan apabila dia membangun di tanah yang baru. Keuntungannya saja ya, dihitung, itu 20% diberikan ke suatu badan yang menerima subsidi, kemudian menyalurkan. Nah, subsidi itu ternyata sangat besar dan disenangi karena transparan, diumumkan setiap bulan atau apa, seperti di masjid itu. Kalau kita sholat kan kemarin dapat berapa, dari siapa, nah, di sana jelas dari siapa, berapa, untuk apa. Nah, untuk apa ini adalah untuk membangun rumah-rumah susun di tempat yang cocok, kemudian membangun jalur jalan busway. Itu busway pertama kali di dunia ya di Curitiba, bukan di tempat lain ya. Itu supaya masyarakat yang miskin itu bisa mendatangi tempat-tempat dengan gratis. Dia hanya membayar masuk ke haltenya saja, tidak keluar halte dia tidak masuk halte dia tidak bayar. Nah, inilah yang berhasil. Maka masyarakat masyarakat miskin itu menempati rumah-rumah yang lebih
legal dan bagus, layak huni, dan juga dibangun, ya ini yang sangat bagus, dibangun balai-balai latihan kerja bagi orang yang angkatan kerja sekarang yang masih kurang bagus penghasilannya, dan bagi angkatan yang segera masuk angkatan kerja, dia boleh pilih kegiatan apa saja, gratis juga, dan alumninya yang sudah kaya raya, dia akan mensubsidi tempat-tempat latihan-latihan kerja tersebut. Nah, ini tata ruangnya dalam hal ini termasuk untuk infrastruktur persampahan. Karena sampah banyak sekali di mana-mana, itu oleh pemerintah ditenderkan. Siapa yang menangani sampah? Harus punya truk sampah, harus punya TPA, harus punya TPS, dan segalanya. Itu dibayar oleh pemerintah. Kemudian masyarakat miskin, itu dia bisa mengambil sampah yang susah diambil oleh truk sampah, dibawa ke truk sampah di jalan. Kemudian masyarakat miskin boleh pilih, kalau itu 60 kg sampah atau volumenya berapa, dia boleh pilih mau kentang, mau beras, mau apa, 10 kg. Sehingga masyarakat miskin rajin sekali mencari sampah, kota menjadi bersih, dan mereka bisa makan yang tadinya hanya 1-2 kali sehari, bisa 3 kali sehari. Anak-anak sekolah makan di sekolah. Nah, inilah bagaimana tata kelola itu bisa mengatur cross subsidi antara si miskin dan si kaya. Maka kalau ada bangunan tinggi, itu orang-orang miskin pada berdoa, semoga perusahaan ini atau orangnya tambah rezekinya. Kalau hanya 10 lantai atau kurang, dia akan bilang seke, medit atau apa ya, orang yang tidak mau membantu. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita pikirkan. Sekarang seolah-olah pemerintah kerja sendiri, swasta kerja sendiri, masyarakat kerja sendiri. Sehingga sinergitas tidak ada. Misalnya sekarang pemerintah bangun jalan baru. Pemerintah hanya membebaskan jalur jalannya saja, kanan kirinya itu para developer yang membeli sebelum dibangun jalannya karena tahu akan dibangun dengan harga sangat murah. Yang manfaatkan jadi orang kaya tambah kaya, yang miskin ya tetap miskin. Inilah yang di Curitiba waktu itu saya datang ke sana karena mantan wali kotanya sendiri yang cerita. Mantan wali kotanya mahasiswa maunya ke PWK, tapi di sana tidak ada, adanya arsitektur dan sipil, maka dia ambil 2 program studi itu. Ini contoh bagaimana kenapa di Indonesia masih ego sektoral, ego wilayah mengerjakannya, ego ini pemerintah, kamu swasta, kamu masyarakat bisanya hanya menunggu, tapi di sana semuanya dimanfaatkan secara sinergis. Itu. Jadi rencana yang sudah bagus, tidak usah diotak-atik lagi. Sekarang pelaksanaannya, implementasinya, itu harus tata kelola yang sangat bagus. Nah, gitu Pak Salman. Pak Salman ya. Ya. Oh ya, saya belum menanggapi yang tadi pengantar dari Pak Arief ya. Saya setuju kalau kondisi saat ini kita masih lebih mementingkan daya tarik kota untuk melakukan menambah lapangan kerja dibanding di pedesaan, memang kota akan tambah berat dan desa juga semakin tidak menarik bagi generasi atau angkatan kerja yang potensial. Orang-orang desa kalau pergi sekolah walaupun lulus pertanian tidak ada yang mau balik ke desa. Karena di desa penghasilannya tidak seperti yang di kota. Nah inilah walaupun ada program pemerintah, ada kementeriannya juga untuk desa ya, ada dananya juga, tapi nampaknya kita perlu memikirkan bagaimana hubungan industri dan perdagangan hulu hilir. Hulunya itu termasuk yang ada di daerah rural, bagaimana dia bukan hanya bahan baku, tingkatkan sampai setengah jadi atau apa, sehingga
nilai tambah dari suatu kegiatan usaha di desa itu bertambah. Sehingga orang tinggal di desa maupun di kota itu pilihan. Soal penghasilan relatif sama. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Demikian Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Ananto. Jadi tadi sekaligus menjawab untuk Pak Ketua YAP Sulsel, Pak Arief, dan Pak Salman Ruslan juga menanggapi soal tata kelola yang ditanyakan oleh Pak Ansar. Di sini ada pertanyaan juga dari Pak Sekjen IAP Indonesia, Pak Prof, dari Pak Dimas. Prof, bagaimana pendapat Prof. Ananto mengenai idealnya tata kelola perkotaan di dalam lingkup kabupaten? Karena di kota ada pemerintah kota untuk mengurusi satu kota yang dipimpin oleh wali kota. Sedangkan di kabupaten hanya ada satu pemerintah kabupaten yang mungkin mengurusi 5 bahkan 10 klaster perkotaan atau kita sebut ibu kota kecamatan misalnya, ataupun klaster-klaster perkotaan dalam lingkup kabupaten, dan level yang mengurusi pun setingkat camat. Ya, mungkin menurut Prof bagaimana terkait tata kelola perkotaan di dalam lingkup kabupaten? Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Dalam hal ini kita perlu memikirkan permasalahan itu dari akar masalahnya, dicari dulu akar masalahnya. Dalam hal ini, misalnya akar masalahnya seperti di tujuan penataan ruang di undang-undangnya adalah kemiskinan, kebodohan, kurangnya aksesibilitas untuk bekerja, untuk melakukan kegiatan apa saja yang ditulis menjadi aman, nyaman, dan produktif. Nah, untuk produktif, karena bagaimanapun juga ekonomi itu menjadi tulang punggung atau lokomotif pembangunan. Kalau untuk mengetahui ekonomi itu kan kaitannya antara pasar dengan produser. Nah, pasar itu kita harus buka, kalau istilahnya dulu ada think globally, act locally. Jadi berpikir apa yang apa yang pernah dilakukan oleh siapa saja yang ada di seluruh dunia, kemudian dilaksanakan secara lokal. Tetapi kalau kita berpikir seperti Singapura, dia tidak gitu. Dia think globally, act globally. Singapura tidak punya apa-apa. Komoditi apa yang ada di Singapura? Paling anggrek. Maka untuk industri manufaktur ya, atau sekarang untuk pariwisata juga bagus, itu dia pikir bahan baku kan bisa didatangkan dari tempat yang lain-lain. Diproses di Singapura, pasarkan ke seluruh dunia. Sehingga kabupaten, bupati harus berpikir bagaimana jejaring industri dan perdagangan yang globally. Coba komoditi-komoditi apa yang ada di kabupaten atau komoditi lain yang bisa didatangkan ke kabupaten untuk diproses. Kemudian ada jejaring pasar dimanapun juga ya, boleh lokal, nasional maupun global. Kalau sudah ada jejaring itu kan nanti ada kontrak-kontrak. Saya butuh komoditi ini, volumenya sekian, kapan, kualitasnya seperti apa. Nah, kalau sudah terjadi itu, maka lebih mudah untuk mengatur kabupaten. Contohnya begini, saya pernah melihat lelang komoditi hortikultura di Jepang gitu ya. Saya belajar di sana 6 tahun. Saya diajak jalan-jalan ke pedesaan. Kemudian ada lelang, saya tanya, ini hasilnya bisa bagus-bagus. Saya lihat fisiknya ya, kualitasnya bagus, bentuknya bagus, pengempakan bagus. Petaninya pinter-pinter ya. Dia bilang, bukan petaninya yang pinter, koperasinya yang pinter. Jadi koperasinya itu operasional, profesional. Dia selalu membuka jejaring untuk mencari kontrak-kontrak kerja. Tadi itu.
siapa, di mana, butuh komoditi apa yang bisa diproses, diproduksi di situ, kualitasnya seperti apa, jumlahnya apa. Nah, jumlahnya seberapa. Jadi petani yang masuk ke koperasi, dalam hal ini koperasi tidak boleh beli tanah di sana. Tanah biar tetap milik rakyat, tetapi rakyat harus mengikuti koperasi untuk menanam apa, itu ikuti saja koperasi. Koperasi akan memberikan benih, memberikan insektisida, pupuk. Jadi petani tidak usah mikirlah harga-harga itu, kan fluktuatif. Itu tanggung jawab koperasi. Kualitas juga koperasi bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset sehingga menghasilkan produk-produk yang sesuai pasar bagaimana. Sehingga pada saat panen, itu petani tidak usah mikir pemasaran, itu sudah urusannya koperasi. Petani hanya lihat tabungannya tiba-tiba naik saja. Nah, hal-hal seperti ini, kalau tadi itu koperasi usaha kecil, menengah, itu bisa mau dikembangkan, lalu kita buka itu, walaupun sudah ada KUD ya, Koperasi Usaha Desa ya, tapi saya lihat belum seprofesional untuk mencari pasar. Masih mungkin sifatnya administratif atau lokal ya, sesuai dengan arahan-arahan mungkin dari yang lebih tinggi ya, pusat atau provinsi atau kota untuk penyuluhan dan sebagainya. Tadi tidak sampai mendampingi petani untuk mengambil alih kerugian-kerugian petani atau ketidakketahuan petani diambil oleh koperasi. Untuk urusan pasar koperasi, untuk urusan benih koperasi, urusan kualitas koperasi, semuanya koperasi. Nah, ini yang kalau kita lihat di Jepang, itu pertaniannya sangat maju, kemungkinan ketahanan pangan di Jepang lebih tinggi dibanding Indonesia. Karena Indonesia malah pernah impor beras dari Jepang. Padahal Jepang hanya bisa nanam 1 kali setahun. Kok bisa begitu? Karena bisnis plan-nya dalam agro bisnis plan-nya sangat bagus. Kemungkinan itu ya bisa dikembangkan di sini. Saya kira teman-teman dari IPB atau dari yang pertanian lebih tahu lah, saya hanya pengalaman untuk melihat, bertanya-tanya, dan membuktikan, oh ya petaninya nampaknya mukanya tidak ada muka sedih. Mukanya semangat dan gembira terus. Nah itu yang saya lihat gitu. Untuk kabupaten ya tadi ya. Baik Prof, terima kasih Prof. Kita sudah di penghujung waktu ini 11.57 untuk closing ya. Mungkin saya persilahkan dulu Pak Dimas, Sekjen IAP, untuk memberikan pengantar sebelum penutup ya kegiatan senior planner kita. Silahkan Pak Dimas. Ya, oke, makasih Pak Arief. Baik, Prof. Ananto, ini terima kasih banyak Prof. Ini saya mewakili pengurus nasional IAP, tentunya sangat senang sekali pagi sampai siang hari ini, meskipun hari Sabtu, Prof. Ananto bersedia ini untuk sharing dengan kita semua. Di sini ramai sekali Prof, ada 108 yang menyimak diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi memang Prof, tadi Pak Arief juga di awal sudah sampaikan, Pak Arief Ketua Sulsel, bahwa memang kita setiap Sabtu itu bisa setiap minggu, bisa setiap 2 minggu ini selalu ada sharing dengan senior planner dari berbagai daerah tentunya ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita bergantian nih Prof untuk hari ini Sulsel begitu. Jadi sekali lagi ini terima kasih pada Prof. Ananto. Dan ini Prof, mungkin sebagai informasi juga, IAP juga saat ini sedang aktif ya dalam mengadvokasi RPP perkotaan di Kemendagri. Jadi mungkin ini juga akan banyak sekali kaitannya dengan yang tadi
Prof. Ananto sampaikan terkait bagaimana mengintegrasikan tata ruang, kemudian bagaimana pentingnya tata kelola tadi agar tujuan aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan tadi bisa tercapai. Jadi memang belum selesai ya, kebetulan Mas Alim di sini, Mas Miftah Alim yang Ketua Unit Senior Planner juga aktif bekerja di Kemendagri. Jadi info-info dan juga advokasi IAP ini juga alhamdulillah lah selama ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dengan Kemendagri. Dan kita juga sudah menandatangani nota kesepahaman, Prof, dengan Kemendagri bagaimana kedepannya pengembangan kapasitas, terutama di daerah Pemda-Pemda gitu ya, bagaimana nanti Kemendagri bekerjasama dengan IAP dan IAP provinsi di seluruh Indonesia bekerja sama untuk capacity building Pemda-Pemda. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini nyambung ini dengan apa yang tadi Prof. Ananto sampaikan dari awal sampai akhir. Ini mungkin intermezzo aja, Prof. Saya kenal baik sama Karin, saya kenal baik sama Mas Adi Pandang juga, sering komunikasi nih kita. Jadi nyambung lah kita ini silaturahminya nyambung terus gitu. Kebetulan juga beliau juga pernah duduk di pengurus IAP. Mungkin nanti selanjutnya kita akan ada lagi tentunya ya Sabtu bersama Senior Planner ini untuk rekan-rekan yang lain. Jadi untuk rekan-rekan yang lain ini jangan lupa untuk terus lihat ya sosial media IAP, kemudian juga website IAP, kita selalu menginformasikan acara-acara Senior Planner di kanal-kanal sosial media dan website IAP. Dari pengurus nasional mungkin itu aja Pak Arief. Sekali lagi Prof. Ananto, kami berterima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Prof untuk sharing dengan kami pagi ini, dan juga tentu terima kasih untuk IAP Sulawesi Selatan yang sudah bersedia menjadi tuan rumah untuk kegiatan Senior Planner kali ini, dan tentu untuk rekan-rekan semua yang juga hadir dalam diskusi pagi sampai siang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Arief Hidayat. Terima kasih Pak Dimas, Sekjen IAP Pengurus Nasional. Jadi sebelum kita tutup acara, izinkan di sini ada door prize ya dari Pengurus Nasional yang akan dipandu oleh Mbak Alifa. Silakan Mbak Alifa. Ini sudah terlihat screen saya? Iya, silakan. Oke, kita mulai ya untuk door prize yang pertama. Ini kita akan melakukan spin untuk semua partisipan yang udah hadir di sini. Nanti nama yang keluar adalah nama orang pertama yang dapetin door prize untuk hari ini. Oke. Ibu Siti Fadlina. Mungkin yang kedua kita langsung aja spin lagi karena hari ini akan ada 2 door prize. Oke, selamat untuk Lidian. Nanti dari Senior Planner akan mengkontak orang-orang yang telah mendapatkan door prize ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alifa. Jadi untuk yang menang door prize electronic book-nya nanti akan dihubungi oleh tim dari Senior Planner. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Ananto Yudono sudah menyempatkan hadir di acara Senior Planner untuk hari ini edisi Sulawesi Selatan, Pak. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang telah hadir. Di sini ada beberapa profesor yang sudah hadir, beberapa dosen, kemudian
praktisi, kemudian ada juga dari pemerintah dan mahasiswa, baik itu dari S1, S2 hingga S3, mahasiswa S3. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami dari IAP Pengurus Nasional, khususnya IAP Sulawesi Selatan, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jikalau dalam pelaksanaan senior planner hari ini terdapat banyak kekurangan. Terima kasih banyak Prof. Ananto dan teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Arief. Iya, terima kasih Prof. Kami ucapkan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sama-sama.